Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Mbak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu dan Mbak yang telah hadir dalam acara pelatihan UMKM perempuan, UMKM sukses di era digital, Canva, solusi mudah dan cepat untuk desain poster dan video produk UMKM yang menjual dengan pembicara Mbak Lely Prawesti. Dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Mbak yang telah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan saya Caroline Hilda Amazona dan saya adalah founder dari Gita Jabumi. Yang di sini saya tidak sendiri, saya bersama tim saya ada Mbak Yuyun. Mungkin boleh on cam dan say hello. Ada Mbak Yuyun yang online dari Gresik dan juga ada Mbak Lala yang online dari Yogyakarta dan saya sendiri berada di Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini sebelum acara kita dimulai, mungkin kayak saya akan sedikit menjelaskan tentang siapa yang menginisiasi acara ini, apa tujuannya, dan juga saya akan menginfokan terkait lomba yang telah kami infokan sebelumnya. Boleh tolong untuk di next? Baik. Oke. Boleh tolong untuk next tentang Gitar Jabumi. Baik, boleh next di slide ketiga. Sebelumnya adalah susunan acara tentunya. Sebelum kita membahas tentang apa itu Gitar Jabumi dan grup kaum perempuan mengembangkan bisnis bersama, ini adalah susunan acara pada siang hari ini, yang mana nanti tentunya kita ada pre dan post test dan juga di akhir kita akan ada berfoto bersama. Untuk selanjutnya adalah materi tentang Gitar Jabumi, yang mana Gitar Jabumi adalah kewirausahaan sosial yang memberdayakan UMKM perempuan dan UMKM perempuan dengan disabilitas melalui pemasaran go digital dan edukasi kewirausahaan di pedesaan bersama masyarakat akar rumput dan dengan melibatkan pemuda lokal, yang mana acara kami ada online dan juga offline. Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal dan limbah organik rumah tangga serta mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia, Gitar Jabumi membantu perempuan pedesaan bangkit ekonomi pasca pandemi. Inisiatif Gitar Jabumi ini menciptakan peluang bisnis, mengatasi isu gender dalam ranah ekonomi, dan mendorong inklusi serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Kemudian selanjutnya adalah tentang grup kaum perempuan mengembangkan bisnis bersama, yang mana acara pada siang hari ini didukung oleh Gitar Jabumi dan juga kaum perempuan mengembangkan bisnis bersama. Boleh tolong di next untuk materi selanjutnya. Tentang kaum perempuan mengembangkan bisnis bersama di bawah Indonesian Australian Chooks adalah komunitas yang mendukung perempuan dalam mengembangkan bisnis, perusahaan sosial dan koperasi, serta berkontribusi untuk mengakhiri kesenjangan investasi gender. Melalui koneksi lintas generasi, pembelajaran bersama dan lingkungan tanpa persaingan, kami merayakan setiap keberhasilan. Dengan komitmen saling mendukung, kami memberdayakan perempuan pemilik usaha, inovator, dan wirausahawan untuk memulai bisnis mereka. Kami mengusung perspektif gender yang mendalam dan sikap inklusif, membangun diri tanpa mengorbankan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari project ini, e-commerce entrepreneur, yang mana dari Gitar Jabumi dan kaum perempuan mengembangkan bisnis bersama. Semoga ini menjadi wadah yang saling mendukung, aman dan nyaman bagi UMKM perempuan untuk bisa tumbuh bersama. Kemudian selanjutnya tentang lomba, ya ini mungkin saya akan jelaskan secara singkat, yang mana ibu-ibu dan mbak-mbak bisa langsung ke Instagram Gitar Jabumi, yang mana lomba ini adalah eee, sebagai follow up dari acara ini sehingga ibu bisa menghasilkan karyanya dan bisa diperlombakan, dan tentunya lombanya akan ada hadiah uang tunai, dan juga tentunya lomba ini adalah lomba tingkat nasional. Persyaratannya tentu untuk semua UMKM semua usia yang mengikuti acara pada siang hari ini, kemudian juga wajib untuk mengisi pre dan post test dan mengumpulkan karyanya maksimal tanggal 20 Mei 2024. Kemudian selanjutnya,
Untuk poin penilaian karyanya ini, tentunya ada 4, ada kreativitas, kualitas visual, kemudian daya tarik audiens, dan juga kelengkapan informasi. Dengan tema karya adalah mempromosikan produk UMKM, boleh video ataupun foto, boleh memilih salah satu, dan ini adalah beberapa ketentuan karyanya, dan, akan kami urutkan seperti itu, nilai paling tinggi sebagai juara 1 sampai 5, dan akan mendapatkan hadiah uang tunai dan juga e-sertifikat. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai acara utama, tentunya materi dari Mbak Lely, silahkan Ibu dan Mbak untuk mengisi pretest yang mana linknya akan di-share oleh Mbak Yuyun lewat, eee, Zoom link. Silahkan untuk Ibu dan Mbak mengisi kurang lebih selama 3 menit. Akan saya, tunggu hingga jam 1 lebih mungkin 8 ya, lebih, 8 menit, seperti itu. Silahkan Ibu dan Mbak. Apabila menemukan kendala boleh untuk di-chat di Zoom chat. Terima kasih. Belum bisa, Mbak. Linknya belum bisa di ini. Oh, mungkin harus login di ini dulu Ibu, login di Zoom, Gmail. Kalau tidak belum bisa berarti harus login di Gmail-nya masing-masing. Apakah ada yang mengalami kendala Gimana juga? Mbak? Nggak bisa masuk Oh, berarti mungkin belum mengeklik, belum memiliki Gmail untuk login. Sebisanya yang bisa aja Bu, karena memang ini harus login di Gmail-nya masing-masing terlebih dahulu. Seperti yang kami instruksikan sebelumnya di grup. Izin Mbak Olin, sepertinya link tersebut harus di-copy paste lebih dulu, dipindahkan ke WA atau gimana, nanti baru diklik. Oh gitu. Coba saya share ke grup, mohon Mbak Yuyun mungkin bisa untuk di-share di WhatsApp grup. Langsung bisa kebuka Mbak. Makasih Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Boleh di Zoom di WhatsApp grup mungkin ya, sekalian Mbak Yun mungkin boleh share link Zoom-nya untuk ibunya. Maaf, link WhatsApp grup yang belum masuk di kaum perempuan mengembangkan bisnis bersama. Baik, kita akan beri tambahan hingga jam 1 lebih 10 menit ya, Ibu dan Mbak. Baik, apakah Ibu dan Mbak sudah mengisi linknya? Silakan mungkin boleh dibantu untuk chat, karena link ini akan membantu kita untuk mengetahui perkembangan dari pemahaman Ibu semua, untuk bisa menjadi evaluasi kami
di pelatihan selanjutnya. Boleh untuk di-scan di HP-nya masing-masing atau bisa diklik link-nya ini bisa untuk buat ya di Google misalnya, karena ini tidak bisa diklik, jadi memang harus manual atau bisa dibantu Mbak Yuyun sudah di-share di grup WhatsApp-nya, yang mana tinggal diklik saja seperti itu. Baik, saya sudah melihat ini ada yang sudah, ada yang belum. Kalau semisal belum bisa mengisi berarti mungkin belum masuk ke Google ya. Karena ini kami menggunakan Google seperti itu. Nah, karena kebanyakan sudah dan untuk mempersingkat waktu, ini kita langsung saja Ibu dan Mbak, sembari nanti materi mungkin bisa mengisi untuk pretest-nya seperti itu ya Ibu dan Mbak. Baik, mungkin boleh Mana sih tolong linknya Mbak Olin? Saya baru masuk grup soalnya. nanti akan dibantu ya Ibu oleh Mbak Yuyun. Silahkan untuk di-share di grup. Share lagi dong di grupnya, saya baru masuk grup. Nah, oke. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Nanti sembari ini materi, kita akan memperkenalkan pembicara kita. Silahkan untuk next untuk materinya. Baik. Tentang pembicara kita, selamat datang kami ucapkan kepada Mbak Lely Prawesti. Beliau ini expert di bidang food and product photography dan juga pelatih. Selain menjadi pelatih di bidang fotografi, beliau adalah pelatih di bidang Canva. Yang mana beliau ini alamatnya ada di Sleman, Yogyakarta, dengan pendidikan formal dokter, kemudian juga di fotografi beliau memang sudah menjadi pakarnya seperti itu ya, seperti di basic fotografi di Cafe ITS, Nikon GS School Photography, kelas fotografi by Darwis Triadi, kemudian juga ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan fotografi. Beliau memiliki quotes yaitu saya adalah orang yang percaya pada kerja keras, namun kerja keras yang benar adalah yang dimulai dengan cara yang pintar. Kemudian selanjutnya, yang mana beliau juga telah memenangkan berbagai kompetisi. Mbak Lely ini telah memenangkan berbagai kompetisi seperti 10 besar foto produk terbaik di komunitas IWAPI, kemudian juara 1 foto challenge food and beverage di KJ Hotel Yogyakarta, dan juga kompetisi-kompetisi lain di bidang fotografi, dan juga beliau telah menjadi narasumber di berbagai workshop fotografi, Canva, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah kontak dari Mbak Lely dan juga Instagram beliau, yang mana boleh banget nih untuk Ibu dan Mbak untuk memfollow beliau karena banyak konten-konten tentang fotografi dan juga Canva yang beliau share. Mungkin bisa kita bersama menyapa Mbak Lely. Selamat siang Mbak Lely. Halo, selamat siang Kak Olin. Halo, selamat siang. Apa kabar nih Mbak Lely, dan dari mana nih Mbak Lely nih? Apakah di Jogja atau mungkin di luar kota? Alhamdulillah kabar baik hari ini dan masih di rumah aja di Jogja, Sleman, Yogyakarta tepatnya. Wah, siap Mbak Lely. Ini kita akan membahas tentang Canva gitu ya Mbak. Dan langsung Siap, saja siap. waktu dan tempat kami persiapkan kepada Mbak Lely. Silahkan Mbak. Kasih izin share screen ya. Silahkan Mbak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nelly dan terima kasih Kak Olin atas waktunya, juga dari tim ya, dari tim Gita Kerja Bumi ya, yang dimana saya tuh senang banget nih tadi ngelihatnya. Wah,
keren-keren produknya dan juga Gitarja Bumi ini mewadahin ya, mewadahin kita semua sebagai pengusaha wanita. Sebentar. Oke, ini kita ini akan belajar atau sharing bersama ya tentang poster dan video Canva posting produk jadi cuan. Nah, ini di mana kita akan belajar juga tentang sebuah digital marketing juga nih. Ada kaitannya seperti itu. Next. Poster dan tujuannya. Poster ini ada banyak ragamnya ya, di mana eh, sebenarnya itu ada poster informasi atau poster yang lainnya. Tetapi karena kita hari ini pengennya belajar tentang poster jualan produknya kita nih. Jadi ada poster yang disebut dengan poster niaga atau promosi. Apa sih poster niaga atau promosi ini? Yaitu poster niaga adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar, tulisan, memberikan informasi tentang produk pada konsumen atau pembeli. Maka diharapkan produk lebih dikenal dan konsumen tertarik untuk membeli. Nah, sebelumnya berbicara soal poster ataupun video untuk iklan ini, maka ada sebuah tips untuk poster yang kece itu gimana sih? Ya, step yang pertama, cari referensi, amati, tiru, modifikasi, atau sering mungkin ya teman-teman semua itu ATM namanya ya. Tuh, jadi cari referensinya itu di mana sih? Tuh. Cari referensinya itu di brand-brand yang sudah ada. Brand-brand yang ada di medsos itu kita kita lihat nih yang sama produknya sama kita. Mereka itu gimana sih bikin posternya? Gimana sih bikin iklannya? Gitu kan. Lalu kemudian kita modifikasi, jangan sampai kita itu eh, menjadi plagiat atau peniru gitu. Terus yang step kedua, perhatikan penggunaan warna. Pilihan warna yang menggambarkan identitas produkmu. Nah, penggunaan warna ini misalnya nih, ini disesuaikan dengan psikologis. Nanti di belakang akan saya jabarkan ya psikologis warna itu seperti apa. Nah, pemilihan warna ini contohnya seperti saat kita di produk makanan. Nah, produk makanan kalau teman-teman nih, saya panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih santai gitu ya. Jadi teman-teman atau kakak-kakak semua di sini itu memilih warna yang warm atau hangat, yaitu merah, itu ya, kuning, orange itu untuk produk makanan. Dan untuk warna-warna dingin, produk yang lain seperti fashion ataupun eh, bidang jasa, gitu ya. Step ketiga, informasi padat dan singkat. Karena poster itu
kanvasnya kecil atau ukurannya kecil, maka harus poin-poin pentingnya aja nih yang ada nih, kan. Apa aja sih informasi itu gitu. Nah, diinformasikan ini seperti alamat kayak gitu ya. Terus kemudian bahan-bahannya. Bahannya apa aja kalau dari fashion tadi yang saya lihat ya, fashion, maka teman-teman cantumin nih bahannya apa, kain apa nih, terus size-nya bisa dibuat berapa, ukuran S, M, kayak gitu kan. Kemudian kalau makanan lebih ke seperti ingredients-nya. Ingredients-nya ini gluten free kah? Terus ini adalah makanan namanya apa gitu, makanan tadi ya rendang gitu, rendang dari mana nih gitu. Step keempat, gunakan foto yang menarik, foto sesuai deskripsi produkmu. Nah, teman-teman, di sini foto yang menarik itu tidak perlu, kalau memang belum ada biaya nih ya untuk membuat foto jadi bagus ke fotografer ataupun stylist gitu, kita bisa kok foto sendiri di rumah, misalnya nih dengan mempersiapkan sebaik mungkin, yaitu pencahayaan yang terang, lalu kita background-nya, mempersiapkan background itu putih saja, polosan. Kemudian jangan sampai produkmu ini fotonya tidak sesuai dengan yang ada saat disajikan. Kenapa? Karena ini saya cerita ya, sambil saya cerita, saya suka banget nih pesen makanan nih. Nah, di situ saya itu memilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan foto juga. Nah, saya pilih nih deskripsinya foto itu, dari foto itu terlihat gado-gado nih, seger banget nih, ada seperti sayuran hijau, selada seger, timun, ada keripik, kayak gitu ya. Terus dia bilang ada emping, tetapi pada saat datang orderan saya, loh, kok ini sih namanya lope, bukan gado-gado gitu. Jadi saya merasa kecewa nih, nggak jadi beli lagi deh di situ. Step kelima, tonjolkan identitas brand, logo atau icon, tagline, ataupun slogan. Kalau teman-teman pasti sudah pada punya ya dan paham soal ini. Step keenam, gunakan judul yang menarik. Judul yang menarik ini bisa nanti dibantu pada saat poster itu dengan pewarnaan yang lebih gonjreng, juga font yang atau huruf yang lebih besar. Step ketujuh, ada call to action atau CTA, di mana dituliskan nomor WhatsApp, Instagram atau medsos, alamat, yang gunanya untuk teman-teman siapapun nih, klien, konsumen ya, konsumen kita, maka dia akan langsung tahu kemana, beli kemana nih, beli di mana, nomor WhatsApp-nya berapa, kayak gitu. Karena saya pernah dapat oleh-oleh yang ternyata nggak ada di outlet manapun, jadi harus pergi ke tempatnya itu, tempatnya masuk gang-gang gitu. Itu di situ sebagai call to action-nya. Step ke-8, maksimalkan gunakan 3 jenis font, ukuran font bervariasi, dan no huruf alay. Nah, 3 jenis font ini yang berkesinambungan ya teman-teman. Jadi jangan satunya keriting-keriting, satunya tegas banget kayak gitu. Juga kita sesuaikan dengan produknya kita nih. Nah, produknya kita ini apa? Makanan atau jasa gitu kan. Kalau makanan ya fontnya ya yang seperti saya gunakan ini deh, font-font yang biasa. Kalau jasa bisa dipertegas lagi kayak gitu. Ukuran font bervariasi ini agar lebih estetik juga menarik. Menampilkan kayak judul tadi harus lebih besar, jadi ada poin pentingnya. Huruf alay seperti yang teman-teman lihat di layar. Tips warna.
tips warna untuk pembuatan poster itu bisa warna komplementer, yaitu warna yang saling berseberangan nih. Nah, contohnya ini saling berseberangan tuh gimana sih Mbak Leli gitu kan. Nah, ini saling berseberangan itu adalah seperti ini. Warna merah dan hijau. Terus warna biru dan kuning. Pokoknya harus ada satu garis seperti ini. Nah, garis-garis ini. Di garis ini orange dan biru. Nah, kalau garis yang di tengah ini apa, Mbak? Gitu kan. Nah, garis di tengah ini saya ingin bilang ke teman-teman nih, di sini ini adalah warna-warna yang cool, warna-warna dingin. Kemudian yang atasnya nih ada merah, orange, terus dan seterusnya ini adalah warna-warna yang warm atau warna-warna hangat. Warna komplementer ini sering kita pakai untuk poster ya, karena lebih eye catching gitu ya. Kemudian ada warna analog. Warna analog ini lebih ke warna yang senada. Seperti ini. Warnanya senada, ada biru, kemudian lebih ke hijau yang muda. Warna triadik, warna ini sebenarnya tuh sama, mirip nih sama komplementer, tetapi dibagi menjadi tiga segitiga sama sisi ya. Kemudian ada warna split komplementer, sama seperti warna triadik dibagi tiga, tetapi lebih mengerucut lagi nih, mengerucut lagi sih pembagian warnanya. Ada warna tetradik. Nah, warna tetradik ini warna 4 warna ini. Nah, memang warna tetradik itu juga eye-catching banget nih kalau di poster, tetapi hati-hati. Karena warna tetradik ini kita bisa bikin mata cepat capek, cepat lelah. Tips psikologi warna ini tadi nih yang saya obrolin nih. Biasanya kan kita, aku pengen santai nih, pengen main jalan-jalan, pengen lihat birunya apa nih laut gitu kan. Itu membuat ketenangan atau hijau membuat ketenangan gitu ya. Jadi warna itu memang dapat memberikan pesan tertentu sesuaikan dengan produk, maka sesuaikan dengan produk, kemudian sesuaikan dengan target usia atau konsumen, yaitu contohnya jika konsumennya kita itu adalah anak, maka lebih banyak warna cerah atau pelangi. Kemudian jika remaja sampai dewasa, warna utama 1 sampai 3 aja warnanya. Kemudian jika lebih senior lagi nih, gitu ya, dewasa senior, itu sudah mata kan cepat capek nih, maka lebih lebih memilih yang warna-warna analog, warna-warna kalem, warna-warna lembut, gitu ya. Dan ini contohnya, warna merah itu membuat energi keberanian, perjuangan, kemauan keras, dan merangsang nafsu makan. Contoh warna kuning, warna yang akrab, semangat, ceria, kreatif. Contoh oranye, energi semangat, segar, hangat, ramah, kreatif, muda, dan bisa meningkatkan nafsu makan juga. Jadi teman-teman juga bisa melihat dari suasana sebuah kafe ataupun suasana sebuah rumah makan. Banyak kan warna apa nih? Terus kemudian setelah kita belajar tentang psikologi warna, teori warna, tapi saya kok masih bingung ya Mbak Leli untuk nentuin warna yang cocok nih untuk saya apa. Nah, tipsnya juga harus pakai warna dari produk kakak-kakak sendiri juga boleh. Terus kakak-kakak juga bisa nih ngelihat warna-warna alam. Warna-warna alam itu seperti apa Mbak? Warna alam ini seperti saat kita tuh jalan-jalan ke pasar nih. Nah, kita ibu-ibu nih jalan-jalan ke pasar. Terus beli cabai merah. Ternyata ada semburat warna hijau. Kok cantik? Itu udah di matchin, di mix and match ya sama Allah ya. Kemudian masih susah lagi nih. Aku nggak bisa warna apa ya kira-kira?
enaknya kartu terakhir, tips yang terakhir itu adalah apapun di mix sama warna kuning, insya Allah bagus. Gitu ya. Belajar tentang poster dan video untuk promosi atau iklan itu selalu berdampingan dengan digital marketing. Di sini ada tips untuk penulisan harga buat teman-teman semua di sini, yaitu bikin harga kelihatan murah. Seperti 500.000 itu salah. Langsung dituliskan. Tulislah 499.900. Kemudian bikin konsumen merasa untung, di mana harga baju kita memang sebenarnya 250.000 nih. Tapi jangan langsung ditulis seperti itu saat di poster. Jadi bikinlah 500.000 coret, kemudian 250.000. Mengganti nominal menjadi K. Jadi K ini di mana jangan langsung ditulis 20.000, tapi 20K. Jadi kayak kerasa matanya si konsumen ini, oh enteng banget, cuma 20.000, 20K. Bikin diskon kelihatan tinggi saat harga di bawah 100.000 ya, itu maka diskonnya jangan ditulis 5.000, tapi plus diskon 10%. Ini berkesinambungan dengan yang kalau harga di atas 100.000, maka dibalik nih. Jangan ditulis 10%, tapi langsung nominal harga. Karena kita biasanya membandingkan dengan 500.000-nya. Diskon 50.000. 50.000 ini besar. Kelihatannya besar dibandingkan yang 5.000. Gitu. Yang keenam, bikin kelihatan sederhana. 9.500 dijadikan 10.000. Ini buat kalau kita untuk konsumen menengah ke atas ya, di mana mereka nggak apa ya namanya, nggak hitung-hitungan, nggak hitung-hitungan, nggak ngitung dengan teliti, nggak mau jelimet gitu ceritanya. Pernah ada yang tahu nggak yang toko 10.000-an kayak gitu? Nah, di sana kan biasanya kita kalap tuh beli, padahal kalau di total nih juga belinya jadi banyak. Ada tips kata ajaib. Nah, selain harga-harga tadi, maka perlu kita taruh tips kata ajaibnya ini di poster. Seperti kesempatan terakhir. Hari ini kesempatan terakhir. Segera miliki. Gitu kan? Segera miliki baju lucu. Tuh. Terus kemudian spesial promo. Garansi aman, uang kembali 100%. Di sini teman-teman bisa baca ya, ada banyak ya di sini ya. Oke. Nah, contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya gimana sih, Mbak? Tadi diskon spesial khusus hari ini, buy one get one. Ada kata spesial. Jangan sampai menyesal. Yuk, beli sekarang atau beli segera. Limited edition. Nah, paling seneng nih. Saya aja senang kalau ada limited edition. Wah, nggak ada yang ngebarin nih. Padahal ternyata banyak. Dapatkan sekarang juga. Gitu. Oke, kita masuk tutorial poster yang pertama. Nah, tutorial poster ini di mana teman-teman saya harapkan benar-benar disimak ya. Karena kita online nih. Oke. Sudah pada punya akun si Canva ini kan ya? Install belum nih? Udah install belum nih? Aman ya? Terus saya pengen pakai bahasa Indonesia biar nggak mumet, nggak ribet. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Nah, caranya ini kita masuk ke halaman awal.
Ini halaman awal Canva nih. Lalu kita klik tanda kotak putih di pojok kiri atas. Ada yang belum download? Oke, berarti nanti harus download ya. Karena ini tuh mudah banget Canva itu kita bisa membuat sendiri poster juga untuk memperbagus akun medsos kita dan menekan biaya promosi karena bisa bikin sendiri. Oh, alhamdulillah ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang belum nanti mohon bikin ya. Download di Play Store ya kalau untuk yang Android. Nah, kemudian saya balik lagi nih ke gimana sih cara setting untuk bahasa Indonesia. Nah, cara posting untuk bahasa ini your account. Nah, your account ini diklik, lalu muncul seperti ini akun saya, kemudian ada setting nih. Nah, di setting ini kita pilih language atau bahasa ya. Diklik lagi. Nah, diklik lagi nih akan muncul bahasa Indonesia. Nah, kalau mana nih? Oke. Nah, di sini akan muncul bahasa Indonesia. Setelah itu video ini kan kita lihat video yang mudah diutak-atik. Ini kayaknya saya kecepatan nih. Salah slide-nya nih. Sebentar. Oh, oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke halaman awal ya. Di halaman awal ini ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar ini yang paling bawah. Oke. Teman-teman bisa lihat semua kan nih. Yang paling bawah itu kita klik yang di lingkaran ini. Ini ada lingkaran warna ungu ya. Ini positif ini, plus. Nah, kemudian ada lembar ukuran khusus. Nah, lembar ukuran khusus ini kita pilih karena saya pengennya untuk medsos Instagram ya. Teman-teman juga bisa pilih sendiri untuk apapun itu. Di sini bisa ada Facebook, TikTok atau yang lainnya. Saat ini saya contohkan untuk Instagram. Maka konten Instagram saya pilih yang tegak atau portret. Lalu akan muncul lembar seperti ini di mana kita mencari lagi template. Template itu adalah hasil jadi yang sudah ada di Canva, poster-poster yang sudah jadi. Kita bisa memakai atau mempergunakan template ini untuk promosi kita ya. Maka kita cari nih, aku pengen template yang seperti apa gitu. Kita pilih, saya kliknya poster makanan. Ini saya ketik ya, diketik poster makanan gitu. Maka akan muncul seperti ini. Oke, akan muncul seperti ini. Lalu di scroll kayak lalu di scroll ya, kelihatan nggak ya? Nah, di scroll kayak gini ya, di scroll. Nah, ini saya gambar ke bawah gini, itu banyak banget nanti teman-teman bisa mencari seperti apa. Nah,
saya menemukan yang seperti ini deh, saya pengen yang ini. Saya klik di sini, di poster yang saya pengen. Ya, diklik. Lalu muncul di layar kita, di layar handphone kita itu seperti ini. Nah, sudah ada poster, template poster yang kita pilih tadi, yang kita klik. Kemudian, saat kita pengen mengganti seluruh yang ada di kanvas, ini namanya kanvas ya. Kanvas itu lembar kerja ya, teman-teman. Lembar kerja di Canva untuk membuat posternya. Kalau kita pengen mengganti itu, kita klik aja dulu nih. Mau ganti apa? Saya pengen ganti fotonya untuk produk saya sendiri, gitu kan. Maka saya klik di foto, ini muncul tools bar untuk mengganti. Di bawah, di paling kiri, itu ada ganti. Di ganti ini, klik di situ, maka akan muncul layar sebelahnya ini, yaitu layar kamera. Layar kamera kita yang langsung ke galeri foto. Nah, di galeri foto ini muncul foto teman-teman nih, yang udah di foto-fotoin di kamera nih. Tapi karena saya nggak ada nih di galeri, maka saya cari di Canva, nah, yang gratisan. Maka saya klik yang di foto ini, rekomendasi ajaib di sini ada foto-foto banyak banget. Lalu saya pilih. Udah masuk nih, udah pilihan saya, foto saya tadi udah masuk nih di Canva ya. Terus saya berasa kekecilan. Kok kecil ya nih? Makanya harus diseret atau digeser. Nah, apa nih Mbak yang diseret digeser? Nah, ini ada titik-titik putih ini bisa diseret ataupun digeser ya, teman-teman. Untuk memperbesar atau memperkecil foto sesuai keinginan kita. Bisa juga seperti ini. Nah, kita geser dua jari kita kan ke layar handphone, digeser, perbesar. Lalu setelah itu, apalagi saya pengen ganti judulnya. Karena ini bakso produksi saya nih, maka saya pengen ganti si dakbal ini jadi bakso. Saya tutup dulu nih si fotonya nih. Nah, lembar kerja si foto saya tutup dulu. Klik yang di toolbar bawah paling kanan tanda X, tanda silang. Diklik dulu, lalu kita klik di tulisan, di tulisannya. Maka tulisannya akan ada seperti ini nih, putih ya. Seperti yang tadi di foto ya. Lihat kan teman-teman, saya lingkarin besar. Jadi setiap mau kerjain sesuatu di Canva ini, di posternya, pengen ganti atau apapun itu, pengen ganti warna, pengen ganti tulisan, maka teman-teman harus diklik dulu di tulisan yang mana yang mau diganti, di warna apa yang mau diganti, kayak gitu ya. Terus kalau eh, udah plus nih, udah pakai kacamata plus, kok nggak kelihatan ya Mbak? Gitu. Nah, kita bisa ngezoomkan. Kita bisa memperbesar itu di layar handphone kita, diperbesar dulu karena kadang jari kita itu kan kegedean nih, tulisannya kecil gitu kan. Dibesarin, di zoom gitu, terus diklik aja di situ. Oke, kita balik lagi ke tulisan. Tulisan ini sudah saya klik, lalu saya klik yang toolbar bawah ini, ada tulisan edit. Di situ kita edit, maka akan keluar yang seperti ini nih. Ada keyboard atau tulisan-tulisan seperti ini di layar handphone kita. Oke, ketik saja nih apa yang kita mau. Seperti tulisan saya pengennya bakso. Gitu. Terus yang tulisan bawah itu juga saya ganti dengan bakso
ceker pedas tanpa tulang, kan? Lalu saya pengen ganti fontnya. Nah, pengen ganti font itu kita ke sebelahnya nih, toolbars yang di sebelahnya edit ada font. Font ini untuk mengubah si bakso ini tadi jadi apa ya? Huruf yang lain ya. Jadi, nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat banyak sekali font-font yang bisa dipilih. Di scroll aja ke bawah nih. Scroll ke bawah. Ini saya pilih yang Chantal Chance, gitu ya. Saya kliklah di sini. Setelah itu, saya anggap selesai. Karena apa? Sudah ada pesan sekarang, informasi pemesanan hubungi di sini, harganya juga sama. Kemudian saya nggak pengen ganti-ganti warnanya gitu ya. Lalu kita bisa langsung download atau unduh. Nah, di sini nih, di bagian paling atas sebelah kanan yang sudah saya lingkarin merah. Lalu Canva akan menyiapkan sampai Canva menyelesaikannya sendiri. Oke, setelah Canva selesai menyimpan, tampilannya seperti ini teman-teman, yang seperti ini. Nah, udah disimpan ke galeri kita dengan folder sendiri, folder yang langsung dari Canva. Lalu, jika suatu saat kita pengen nih mengganti yang lain, mengganti warna atau apapun, kita bisa buka Canva-nya lagi. Kemudian kita bisa cari di halaman depan Canva ini ada projects. Nah, di tools bar-nya yang bawah ini ada projects, itu bisa diklik, itu langsung ke project. Ataupun teman-teman bisa kalau lewat menu itu di sini yang paling atas kiri, atas pojok, itu ada menunya. Itu di situ bisa diklik, lalu keluar akun kita, klik project. Oke. Gimana? Masih terlalu cepat? Ya, masih bingung. Mungkin karena belum sambil pegang ini ya, belum pegang Canva-nya ya. Nanti kayaknya ada ya Kak Olin ya, ada waktu sendiri ya untuk kakak-kakak semua untuk sambil belajar ya Kak Olin. Iya betul Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan aja, nanti akan kami bantu secara teknis di grup WhatsApp-nya gitu Mbak. Oke, siap. Siap, terima Oke. kasih. Atau diulang dulu yang tadi. Biar tadi karena kita ngikutin ya, jadi praktek sekalian, jadi malah bingung. Sementara ini tadi makanan, saya fashion. Jadi bisa diulang, Bu. Hmm. Mungkin ini dilanjutkan saja karena waktunya ya Ibu Pina, Oh nanti akan ya, kami J, share J, untuk J. step-stepnya Atur di grup nuwun. seperti itu. J, Baik, J, terima atur kasih Ibu. nuwun. Silakan Mbak Leli. Oke, siap. Nah, ini tutorial poster yang kedua ya, yang tadi kakak tadi bilang saya fashion nih Mbak gitu kan ya. Itu nggak apa-apa. Nanti itu bisa di diganti sendiri untuk fashion gitu ya. Jadi eh, nggak hanya untuk si poster makanan aja. Bisa fotonya itu diganti si poster fashionnya. Oke, nah tutorial poster kedua ini kita mulai dari awal. Ini agak yang paling rumit nih kayak gitu ya. Paling rumit karena kita nggak pakai template yang gratisan lagi nih dari Canva nih. Kita mau bikin sendiri kayak gitu. Maka kita tetap berada di yang halaman pertama Canva, lalu kita klik lagi positif yang di bawah, di toolbar bawah. Kemudian
nanti ada template, ya seperti ini, nanti ada template yang kayak saya cari makanan, itu bisa diganti cari poster fashion, kayak gitu bisa. Nah, karena di sini memang saya ngasihnya itu makanan semua ya ini. Kebetulan posternya ini. Oke. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, maka akan ada kanvas kosong. Ini kanvas kosong. Kanvas kosong ini bisa kita otak-atik. Terserah kita mau kita kasih apa. Oke. Nah, di sini saya ingin tampilkan margin. Margin itu adalah garis garis tepi agar kita bisa menaruh segala elemen atau tulisan itu pada tempatnya. Jadi ada kayak garis bantu gitu ya, garis bantu. Nah, ini garis bantunya nih. Nah, titik-titik ini. Nah, memunculkan garis margin ini tuh klik yang di sini, teman-teman. Ada titik 3 di atas, toolbars yang atas. Nah, itu akan menampilkan gambaran tampilkan margin, centang. Gitu ya. Lalu saya mencari elemen, karena kanvas saya tadi masih kosong, lalu saya cari elemen. Elemennya ini ada bentuk, seperti ini ya, bentuk, grafis. Teman-teman tuh pengennya elemennya apa nih? Tuh. Cari aja di sini, saya pengennya shape atau bentuk-bentuk gitu ya. Saya pengen ngebentuk-ngebentuk. Nah, saya akhirnya pilih, setelah di scroll-scroll begini, saya pilih yang bentuknya kayak cipratan gitu ya, cipratan cat. Klik saja yang ini. Oh ya, saya ingatkan ke teman-teman, karena kita pakai Canva yang gratis, maka jangan sampai kita klik yang ada gambar mahkota ini ya. Nah, gambar mahkota seperti ini, yang udah saya lingkarin juga. Gambar mahkota ini adalah untuk Canva yang berbayar. Oke, saya balik lagi, klik lagi nih yang ada untuk bentuk saya yang pengen. Nah, diklik nih. Terus eh, yang ada double ini, nah, sudah saya kasih lingkaran ini, itu untuk double. Kita klik lagi, maka akan timbul double. Jadi kita nggak perlu ngulangin cari bentuk-bentuknya lagi, tapi bentuknya udah saya double kan di kanvas ini. Saya geser, saya tarik seperti ini. Nah, saya nggak pengen bentuknya sama, maka bisa saya putar. Ini putarannya itu kayak gambar putaran gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa lagi untuk menarik garisnya. Ada lingkaran putih kecil ini, tarik-tarik aja. Oke. Akan jadi seperti ini, lembar sebelahnya. Jadi kan, udah dipasang. Lalu kan yang kanvas putih tadi, saya pengen warna ini. Gimana warnanya? Klik di bagian kanvas yang kosong. Kanvas yang warnanya putih. Terus akan muncul si palet warna nih. Ini palet warna. Palet warna ini juga bisa di-scroll ya, bisa di-scroll ke bawah. Ataupun teman-teman bisa klik yang jika warnanya pengennya yang lain, maka klik yang ini. Yang kayak ada warna kotak putih, pelangi-pelangi ini, warna-warna pelangi itu bisa diklik juga. Lalu saya cari elemen. Elemen ini untuk membuat foto saya masuk ke dalam si poster ini. Nah, maka saya pilih elemen bingkai. Di sini ada bingkai. Nih, bingkai. Ada macam-macam. Teman-teman bisa pilih nih. Bingkainya ada bentuk segitiga, persegi, lingkaran, ada bintang. Ini macam-macam, banyak sekali. Teman-teman bisa pilih yang mana aja.
Lalu diklik aja di sini yang sudah teman-teman pilih, maka akan muncul di kanvas kita. Nah, di kanvas kita ini akan muncul diganti lagi nih, ganti. Nah, ganti, terus kita masuk ke galeri, lalu kita pilih fotonya produknya teman-teman sendiri. Nah, kalau saya tadi kan pilihnya karena saya nggak ada di galeri, maka saya ambil di Canva. Kemudian saya pilih yang saya masih sama ya seperti yang tadi ya. Saya pilih yang tadi bakso ini. Lalu kemudian fotonya saya perbesar. Setelah dirasa pas, saya mau kasih si judul. Si judul ini setelah saya perbesar si fotonya, maka toolbarsnya ini harus ditutup lagi. Ditutup dulu, diklik yang paling bawah ada tanda X, tanda silang. Lalu muncul toolbar untuk teks. Nah, di teks ini saya klik, akan ada judul. Ini ada judul, subjudul, ataupun isi. Karena saya pengennya judul, maka saya klik yang judul. Tapi saya pengen bilang ke teman-teman nih, kalau teman-teman nggak pingin secara manual judul seperti ini, teman-teman bisa bikin kombinasi font ya. Bisa pilih kombinasi font yang udah saya centang di bawah itu akan muncul font-font yang lain yang udah dibikinkan oleh Canva, tinggal pilih aja. Oke. Nah, kombinasi font itu seperti ini. Nah, ini banyak banget. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, saya bikin judul, klik edit yang di toolbar bawah tadi, kemudian akan ada judul, terus saya ketik bakso. Ukuran font juga langsung ada di toolbar. Ukuran font ini bisa teman-teman geser atau tulis di sini, di bagian yang saya buatin. Setelah itu, ukuran font udah dirasa bagus, oke, cocok. Nah, kita ke warna. Warna ini jangan lupa setelah klik yang untuk edit font, maka harus klik tanda X ya. Selalu seperti itu ya. Tanda X diklik, lalu ganti pilih warna. Nah, di warna ini teman-teman bisa pilih aja warnanya yang dimau seperti apa. Setelah selesai, pilih warna, kita klik lagi tanda X, tanda silang untuk yang lain nih. Kita mau ganti fontnya. Oke, setelah ganti font, setelah ganti font seperti ini, terus kita sesuaikan. Kita sesuaikan itu gimana Mbak Leli? Kita tarik-tarik lagi nih. Ini bisa ditarik. Ya, bisa ditarik nih. Jadilah seperti ini yang sesuaikan yang saya harapkan gitu. Kemudian ada tips yang lain. Saya pengen melengkung gitu ya, melengkung. Kalau melengkung gimana? Ada yang namanya efek. Efek ini kita klik, kita cari yang bentuk. Kita cari yang bentuk, maka nanti akan muncul efek lengkungan. Ini melengkung jadinya ya. Ini juga bisa kita tarik-tarik. Kalau kita klik di lengkungannya ini, yang di sini kotak lengkungan itu, kita bisa menarik sampai seberapa tarikannya atau sampai seberapa lengkungan yang kita pengen. Nah, setelah saya koreksi, hasil jadinya seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian ada yang tadi kan lengkungannya itu kita ke bawah. Ini contoh yang lengkungannya bisa ke atas. Jadi kita bisa bikin seberapa melengkungnya atau juga lengkungannya ini bisa sangat ekstrim gitu ya. Nah,
Kita masuk ke tutorial video. Tutorial video ini sebenarnya sama aja seperti kita di poster, cuman kita bedanya saat kita ada di halaman awal, itu kita toolbar di atas ini, teman-teman bisa klik di video. Gitu ya. Klik video, maka akan muncul video seluler. Seperti ini. Terus kita klik aja nih video selulernya. Muncullah seperti ini. Nah, video-video seluler ini. Saya pilih yang ini ramen ya. Yang paling atas nih, ramen. Kemudian sesuaikan template. Diklik yang sesuaikan template. Nah, jadinya seperti ini kan. Terus saya ganti sama foto produk saya. Kan. Kalau yang fashion atau yang lain, itu juga sama aja. Video selulernya pilih yang tentang fashion atau yang lainnya. Oke. Nah, setelah itu sama langkah-langkahnya itu sama persis sama seperti saat kita membuat poster, yaitu saat kita mau klik ke si apa nih namanya fotonya gitu ya, klik di foto, kemudian ganti ya, kemudian apa ini yang terakhir digunakan ini tadi karena saya sudah menggunakan beberapa kali foto, maka akan muncul yang terakhir digunakan atau yang sering digunakan. Maka saya tinggal ngeklik di situ. Itu akan tersimpan di Canva ya. Kemudian udah selesai untuk menggantinya, mengganti foto tadi, klik bagian yang X lagi. Cara-caranya, langkahnya semua sama seperti di poster. Cuman bedanya pilihan ke video gitu aja. Oke. Sama banget lagi nih. Mau tulisannya diganti, ya klik di edit, kemudian ada si judul ini. Pilih yang judul. Lalu saya ganti, saya ngeteks di keyboard saya, kemudian saya ganti dengan bakso. Nah, ini saya pengen yang nambahin audio nih, suara, musik. Ini bedanya di situ aja. Kita nambahin si audio atau suara. Maka di toolbars ini teman-teman bisa geser-geser ke kanan atau ke kiri. Kebetulan yang di audio itu makin geser ke kanan ya ini. Oke, ada gambar seperti nada ya, gambar nada. Nah, itu kita klik. Muncullah layarnya seperti ini. Ada xylophone ringtone, the lighted kids reaction, kayak gitu ya. Itu kita bisa pilih. Lagi-lagi saya ingatkan nih sama teman-teman, karena kita gratisan, maka kita jangan pilih yang ada mahkotanya, gitu ya. Jadi pilihkan yang biasa aja nih. Nah, siap. Seperti itu ya hasil jadinya. Oke. Oke. Tutorial video kedua. Nah, tutorial video kedua ini tadi kan versi template. Sudah ada nih template-nya, kita tinggal mengambil dari template Canva yang sudah tersedia. Sekarang kita mau bikin dari awal. Sama juga seperti saat kita bikin poster. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Langkah-langkahnya itu tetap. Cuma kita kan tetap kliknya kalau yang di poster ya. Saat itu poster, yang sekarang ini di video. Oke, seperti di atas ini kita klik video. Kemudian kita cari video seluler. Nah, lalu
akan muncul kanvas yang kosong. Kanvas kosong lagi nih. Saya tambahin elemen. Klik di toolbar bawah nih, ada elemen. Nah, elemen ini kemudian saya cari frame atau bingkai tadi agar video produk saya nanti bisa saya taruh di situ. Dalam bentuk yang lucu-lucu ya ini. Frame itu berbingkai dalam bentuk yang lucu-lucu biar estetik gitu aja sih. Nah, seperti ini. Maka saya udah cari yang bingkai. Nah, lalu saya pengen kasih warna. Nah, di sini tuh warna. Klik aja di yang kosong ini yang belum diwarnain. Kita pilih scroll-scroll warnanya lagi turun ke bawah. Oke, kita pilih orange. Nah, kemudian kita ganti. Lalu kita pilihkan yang video kita nih. Dari mana? Dari galeri kita. Nah, kalau dari galeri kita biasanya langsung klik yang ini muncul di galeri kita. Mau klik galeri, oke, klik galeri. Tapi kalau mau karena saya tadi galerinya kosong nih, saya contohnya di video Canva. Nah, di sini saya cari yang makanan, maka akan muncul video-video makanan. Saya pilih satu, lalu saya masukkan teks juga nih. Langkah-langkahnya sama ya teman-teman, teks, terus pilih judul. Nah, ada pilih judul ini, saya edit lagi di sini, di keyboard saya, kemudian setelah itu ukuran font ada nih, ukuran font makin diperbesar gitu ya, sampai yang teman-teman mau. Bedanya kita tadi kalau di video pertama itu kita udah punya template-nya yang sudah jadi, udah dibikinkan oleh Canva ya, kita tinggal pakai, kita tinggal ganti-ganti aja. Maka yang ini kita animasikan biar videonya memang benar-benar terlihat ngevideo beneran, bisa gerak-gerak gitu maksudnya ya. Oke, maka saya pengen uh, si oseng mercon ini ya, tulisan oseng mercon ini bergerak. Kita bisa pilih animasi itu banyak banget nih teman-teman. Contoh-contohnya itu kita scroll aja kanan kiri gitu ya. Saya pilih yang burst. Nah, kita klik di sini, maka nanti akan terjadi perubahan. Oke, nanti akan saya perlihatkan di akhir. Lalu saya mau masukkan audio. Nah, klik lagi di audio. Kita pilih mau yang seperti apa kayak gitu kan. Setelah itu karena audionya ini terlalu pendek, ternyata pilihan saya ini terlalu pendek gitu kan. Terus gimana? Kita bisa tarik nih, klik di gambar audionya ini, terus kita geser ke kanan ataupun ke kiri ya, untuk ngepasin sama si videonya tadi. Kebetulan di sini ternyata yang saya pilih videonya tadi tuh ada suara yang nggak saya inginkan, gitu kan. Terus caranya untuk meng-off-kan suara dari video yang tadi tuh gimana gitu kan? Itu caranya kita balik ke tools bar awal, lalu ada audio yang gambarnya speaker. Ini speaker, terus volumenya, volume dari video tadi kita kecilkan sampai 0 ya. Kita kecilkan sampai 0. Maka yang tadinya videonya itu ada suaranya yang nggak saya suka, itu maka nggak akan ada. Jadi tinggal suara atau audio yang saya masukkan tadi, yaitu audio nada-nada aja ya, nada atau ringtone kayak gitu ya, musik-musik yang lagi kekinian kayak gitu. Kemudian untuk
mendownloadnya atau menyimpannya, kita ke bagian atas nih, toolbar yang atas, yang paling kanan sendiri. Itu ada seperti ini, diklik aja. Nah, maka akan terpampang seperti ini ya, teman-teman. Kita unduh, diklik, diunduh. Oke. Contoh jadinya seperti ini. Nah, ini contoh pencarian buat teman-teman yang produknya bukan dari makanan ya. Jadi ada produk baju. Itu teman-teman bisa langsung ketik produk baju ataupun pakai bahasa Inggris juga boleh. Tuh ya. Terus maka kita bisa scroll di halaman-halaman Canva itu banyak banget poster produk baju, fashion, atau apapun itu yang teman-teman pengen ya. Ini banyak banget ya, bisa pilih-pilih ini ya. Ini poster promo, ini katalog ya. Terus kemudian ada yang punya rumah makan ini, ada poster menu. Nah, poster menu, nah seperti ini. Oke, banyak banget ya. Jadi bisa pilih nih, macam-macamnya banyak banget template yang udah disediakan sama Canva. Lalu ini tentang cerita Instagram makanan dan minuman. Pakai yang panjang pun juga bisa ya. Pakai search atau pencarian yang panjang itu kita juga bisa nemuin banyak sekali. Oke, kayaknya sudah selesai ini Kak Olin. Alhamdulillah udah selesai semua materinya. Saya Siap. serahkan kembali ke Kak Olin ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Leli atas penjelasannya. Memang kalau misalnya pertama kali mungkin sangat amat sulit gitu ya Mbak Leli untuk belajar tentang Canva. Benar. Betul. Saya masih ingat banget dulu pertama kali saya belajar Canva beberapa waktu lalu tuh saya bingung kayak, aduh ini harus gimana? Tapi setelah tahu template-nya, kemudian itu sangat memudahkan saya untuk mendesain kayak nggak harus desain dari awal dan bisa memilih misalnya, oh makanan ya saya klik food ternyata template-nya banyak sekali, ternyata sangat Iya. bermanfaat untuk produk UMKM seperti itu ya Mbak Leli. Iya. Terima Bisa kasih banyak. diganti-ganti, Betul, bisa diganti-ganti ya, betul Kak. seperti yang di-share Mbak Leli tadi tentang video itu banyak banget hal-hal baru yang saya dapatkan gitu. Dan ini mungkin selanjutnya nanti setelah ini adalah praktek selama 24 menit Mbak Leli dan nanti mungkin ada satu atau dua karya ibu-ibu apabila ada akan diberikan komentar oleh Mbak Leli seperti itu ya. Mungkin tampilannya Oke, seperti siap. apa gitu. Siap Mbak Leli. Terima kasih banyak Mbak Leli. Baik. Sama-sama, Kak. Pas banget ini waktunya dan selanjutnya ini akan ada ini Ibu, silahkan Ibu untuk mempraktekkan, ini sebisanya saja Ibu, tapi kami mohon untuk mungkin bisa untuk mempraktekkan di HP-nya masing-masing, akan kami beri waktu, kurang lebih 24 menit sampai 14.37 dan akan kami bantu di grup WhatsApp apabila menemukan kendala. Seperti itu mungkin ya Ibu silahkan untuk, kembali ke HP-nya masing-masing, tapi mungkin kalau misalnya masih sulit di Zoom, boleh keluar dulu, nanti kembali di jam, 14.37 ya, Ibu, ya, seperti itu. Tapi kalau tetap stay di Zoom juga tidak apa-apa. Terima kasih, akan kami bantu koordinasi di grup WhatsApp.
Halo Mbak Hilda, Iya, gimana Mbak Zulfa? itu saya tanya di chat. Kalau mau tanya harus video seperti yang dicontohkan. Boleh bebas Mbak, videonya, video atau posenya boleh bebas seperti apapun. Yang penting sesuai tema, yaitu untuk mempromosikan produk UMKM-nya. Boleh tentang diskon, tentang misalnya varian baru, tentang produknya itu bebas. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Olin izin Mbak, ini saya menggunakan iya. Canva online ya. Saya menggunakan Canva online Mbak. Canva Eh, HP atau laptop, Bu? tab Oh iya, terus bagaimana Ibu? itu di sana katanya ada cookies ya. Apa? Oh, Eh, sebelum mulai atur cookie dulu ya. Apa itu Mbak? itu boleh langsung diklik aja Bu, terima cookie atau mungkin cookie-nya kalau misalnya mau dibaca tentang kayak semacam syarat-syaratnya itu bisa dibaca dulu. Tapi kalau saya biasanya saya klik untuk penerimaan Terima. cookie-nya. Siap. Iya, Makasih banyak langsung Mbak. di skip aja. Iya, Oke. Makasih banyak Mbak. makasih Mbak Leli, terima kasih Bu.
Izin Mbak Olin. Iya, gimana Bu? Nah, saya karena mulai dari awal lagi ini ada di langkah berikutnya setelah kita klik Instagram, di sini kan ada diklik desain ya Mbak ya. Kalau yang punya saya nggak ada kata-kata desainnya Mbak. Yang ada itu catatan, durasi, kemudian halaman. Mbak Leli mungkin bisa dibantu. Ini sebenarnya tampilannya di tampilan ini ya. Tampilan website ya. Iya, Ada template nggak Bu? Atau mungkin Mbak Leli bisa ini sebentar coba saya buka Canva-nya Tampilan. Oh, di website ya dia. di website Mbak. iya di website Mbak. Sebentar. Udah, oh, nggak bisa ya. Sebentar ya. Siap Mbak. Oh, atau desainnya, oh ada tapi tidak di bawah itu Mbak. Kalau ini kan di bawah ya tadi desainnya. Ini ada di pojokan kiri atas, Kiri atas. tapi Oh ya betul. Betul Bu. Di kiri itu yang atas, diambil di kiri atas lalu itu ya. betul. Lalu Ibu search di search-nya itu Ibu klik misalnya mau food atau fashion, nanti akan muncul template-template lain. Mbak, suara Mbak hilang barusan. Oh, Berarti dicari di template ya. betul. Di template bisa. Oh, ini Mbak ini sudah mencontohkan Mbak Leli. Iya, Ya. Halo Mbak Leli. belum ora? Iya, halo. Ya, ini ya, seperti ini ya. Ini saya juga kalau yang ini kan saya pakai yang bentar ini. Pakai Canva ya. Oke. Itu bisa yang create design ini ya, Bu ya. Nah, terlihat nggak ya? Di share screen-nya ini terlihat kan? Jadi ada Terlihat Mbak. create design. Create design itu kan ada nih. Bisa pilih Sudah. nih mau Sudah video, sampai Instagram Instagram post. Mbak. Sudah. Udah. Klik Instagram Mbak. Oke. Instagram. Klik Instagram. Nah, Nah, kalau terus tadi yang Mbak gimana? jelaskan di bawah kota ini kan ada itu desainnya. Ternyata di bawah nggak ada desainnya Mbak. Nah, kalau saya lihat desain itu ada pojok kiri atas Mbak. Sebelah kiri. Iya, Itu betul. apakah itu diklik? Iya. Iya, Terus sudah diklik? benar. Itu sudah diklik Nah, apa kalau nggak ada hmm, berubah? Ini diketik ini di kan itu. diketik dulu. Use word Oh, ini I see. diketik. Umpamanya tadi poster apa ini? Rendang. Poster makanan ya. Mm-mm. Oh, kalau rendang langsung nggak bisa ya Mbak? Boleh. Oke, saya coba poster rendang. Nah, muncul rendang semua nih. Siap, Silakan siap. dipilih. Nah, seperti ini kan. Terus kita tinggal ngeklik aja nih. Klik mau yang mana. Umpamanya rendangnya yang ini deh. Oh, ini jangan ya, ini pro. Kita nggak pakai pro, maka kita pakai yang ini. Nah, klik aja langsung terlihat. Oke, udah jelas. Oke, siap, siap, Nah, siap. Baik Mbak. tinggal ganti-ganti aja nih. Oke. Baik, baik. Berarti gambar rendangnya memang gambar rendang yang ada di situ atau gambar rendang yang kita punya? Harus produk ibu sendiri nih yang dipunya. Berarti gambar makanan rendang ini bisa kita ganti dengan gambar kita. Iya, ini diklik lagi di sini. Nah, setiap kita mau ganti apapun itu ini kan namanya template poster. Ini kita berada di lembar kerjanya ya. Ini namanya lembar kerja, maka kita klik nih. Nah, diklik di si rendangnya ini, di fotonya ini. Kalau kita mau ngeklik si eh, gabung sekarang ini kan pasti bukan punya ibu kan, Really Great Site ini bukan punya ibu. Bukan. Mau dikasih
tulisan yang punya Ibu tinggal diklik aja di sini, kemudian seperti ini bisa dihapus ya, di delete ataupun ditambahkan yang seperti ini diklik lagi. Jadi Ibu bisa umpamanya rendang enak. Nah, gitu. Jadi kalau Siap, di website sebenarnya lebih enak. siap, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Iya. Saya Mbak Leli. Template-nya, fotonya sudah saya hapus. Terus mau saya masukkan foto produk saya. Itu cara ngeluarinnya gimana ya? Kok nggak bisa? Dari tadi hilang-hilang melulu. Cara untuk mengganti foto. Iya, Oh, fotonya dihapus. foto di template-nya saya hapus, saya ganti. Oh, Maunya saya dihapus. ganti dengan dengan produk saya. Cara ngeluarinnya, maksudnya manggil produk saya. Panggil produknya. Jadi sebenarnya jangan Hapus dihapus. dulu. Sebentar saya ke Canva-nya saya, ya. Tadi yang materinya. Jadi, Ini ya, kok. jadi saya balikkan lagi ya. Saya Ya balik benar, lagi dari awal. Dari betul. awal saja. Ya, Bentar. Dari awal. dibalikkan itu ada kayak apa sih namanya kayak gini? Undo